Baru saja meraih gelar Premier League yang sudah lama dinantikan, Arsenal kini bergerak dengan ambisi yang jauh lebih besar. Transfer senilai 75 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk kapten Newcastle, Bruno Guimaraes, diyakini akan menjadi perekrutan yang mengubah wajah Arsenal, tetapi juga menjanjikan konsekuensi besar bagi klub-klub Premier League lainnya seiring upaya Mikel Arteta membangun era dominasi di London Utara. Tidak percaya? Lihat ini. Guimaraes bisa langsung ditempatkan berdampingan dengan Martin Ødegaard sebagai gelandang nomor 8 sekaligus meringankan beban kreativitas yang selama ini dipikul kapten Arsenal tersebut. Kehadirannya akan memberikan dinamisme tambahan dalam serangan sekaligus meningkatkan agresivitas ketika bertahan. Musim lalu, ia bahkan memenangkan lebih banyak duel dibandingkan pemain Arsenal manapun di Premier League. Lantas, apakah transfer ini bisa membuat Arsenal semakin sulit dihentikan dan memaksa para rival meriam London mulai waspada? Simak pembahasannya sampai tuntas. Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah salah satu periode yang paling ditunggu dalam kalender. Dan alasannya bukan hanya karena setiap 4 tahun sekali ada Piala Dunia. Berakhirnya musim berarti satu hal, waktunya bursa transfer. Saga transfer Bruno Guimaraes sendiri menjadi salah satu drama terpanjang musim panas ini. Namun, kini mulai muncul keyakinan bahwa Arsenal bisa menjadi semakin sulit dihentikan. Karena dengan kedatangan Guimaraes, mereka berpotensi memiliki salah satu lini tengah paling seimbang di Eropa. Bahkan secara individu, Guimaraes merupakan salah satu gelandang tengah terbaik di dunia. Pemain asal Brasil ini tidak hanya punya stamina tanpa batas dan agresivitas dalam merebut bola, tetapi juga memiliki ketenangan serta visi untuk mengirimkan umpan ke sepertiga akhir lapangan. Ditambah kemampuan menembak dan naluri menyerang yang membuatnya mampu mencetak gol. Semua itu tercermin dari 15 kontribusi golnya di Premier League musim lalu, menjadi catatan paling produktif dalam kariernya sejauh ini. Betapa pentingnya Bruno bagi Newcastle juga terlihat dari statistik yang cukup mencolok. Sejak bergabung dari Lyon pada Januari 2022, Newcastle hanya memenangkan 2 dari 16 pertandingan ketika Guimaraes tidak bermain. Menurut Opta, rata-rata 1,8 poin per pertandingan bersama Guimaraes turun drastis menjadi hanya 0,7 ketika dirinya absen. Kualitas kreatifnya juga terlihat ketika membela Brasil di Piala Dunia musim panas ini. Ia bahkan bisa dibilang menjadi salah satu pemain terpenting Brasil bersama Vinicius Junior, yang juga menjadi incaran Arsenal. Guimaraes mencatatkan 4 assist dalam 4 pertandingan sebelum Brasil asuhan Carlo Ancelotti tersingkir di babak 16 besar. Hanya Michael Olise, motor permainan Prancis, yang mencatatkan lebih banyak. Meskipun Guimaraes mampu bermain sebagai gelandang nomor 6 yang lebih dalam, perkembangan dalam sekitar setahun terakhir menunjukkan bahwa ia semakin cocok menjalankan peran box-to-box sebagai nomor 8. Dari posisi tersebut, ia bisa terlibat lebih jauh dalam pembangunan serangan tanpa harus terus-menerus menjaga ruang di depan bek tengah. Saat kehilangan bola, ia juga lebih proaktif dibandingkan gelandang bertahan tradisional. Ia aktif menutup lawan, berebut bola kedua, dan bergerak lebih tinggi untuk ikut membentuk garis tekanan kedua. Dalam penguasaan bola, Guimaraes sering menjadi salah satu titik acuan utama Newcastle dan tidak jarang turun cukup dalam untuk menerima bola di bawah tekanan. Namun setelah mendapatkan bola, insting pertamanya adalah membawa permainan ke depan melalui umpan vertikal, membawa bola, atau kombinasi di jalur dalam. Ketika memulai dari posisi yang lebih tinggi, ia juga mendapatkan lebih banyak kesempatan melakukan lari terakhir ke dalam kotak penalti, yang ikut menjelaskan mengapa ancaman golnya terus meningkat. Perubahan peran itu terlihat jelas ketika Sandro Tonali ditempatkan sebagai gelandang nomor 6. Guimaraes kemudian bisa bergerak ke sisi kanan lini tengah dengan kebebasan lebih besar untuk bergerak, melakukan pressing agresif, dan berkontribusi lebih dekat ke gawang. Meski begitu, ia tetap mampu kembali ke posisi bertahan ketika dibutuhkan. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu daya tarik terbesar bagi Mikel Arteta. Brasil juga memanfaatkannya dengan cara yang serupa di Piala Dunia, dengan menempatkannya sedikit lebih tinggi di lapangan, baik bersama gelandang yang lebih defensif maupun sebagai salah satu gelandang maju dalam formasi 4-3-3. Yang tidak kalah penting, Guimaraes membawa kualitas kepemimpinan yang sudah teruji di Premier League. Ia bisa menjadi sosok pemimpin lain di lapangan sekaligus membawa pengalaman dan pengetahuan kepada skuad Arsenal yang masih relatif muda, tepat ketika dirinya memasuki masa puncak karya.
Dan jika kemampuan serba bisa Bruno dipadukan dengan kerja keras serta kemampuan bertahan Declan Rice, lalu digabungkan dengan kelihayan dan kreativitas Martin Odegaard atau Eberechi Eze, Arsenal akan memiliki lini tengah dengan karakter yang jauh lebih lengkap. Kemungkinan besar Guimaraes akan bermain di samping Rice sebagai gelandang box-to-box nomor 8, dengan Odegaard berada di depannya. Peran ini akan memberikan dimensi baru kepada lini tengah Arsenal yang sudah tangguh, sekaligus memungkinkan Guimaraes bermain lebih maju dibandingkan sosok seperti Martin Zubimendi atau Miles Lewis Kelly. Menariknya, kontribusinya tidak hanya akan terasa dalam menyerang. Musim lalu, Guimaraes juga mengungguli sejumlah opsi yang sudah dimiliki Arsenal dalam berbagai metrik pertahanan. Ia memenangkan 6,1 duel individu per 90 menit, lebih banyak dibandingkan gelandang tengah Arsenal manapun saat ini, sekaligus mencatatkan 1,6 tackle per 90 menit. Dalam hal perebutan bola, hanya Declan Rice yang sedikit lebih unggul, dengan 5,2 berbanding 5,0 milik Guimaraes, menurut Opta. Dan kita juga tidak boleh melupakan kedalaman skuad Arsenal. Mereka masih memiliki Zubimendi, Lewis Kelly, Mikel Merino, serta pemain muda berbakat Max Doman yang siap memberikan opsi tambahan dari bangku cadangan. Artinya, Arsenal bukan hanya membangun satu starting line-up yang kuat, tetapi juga skuad yang dirancang untuk kembali bersaing di berbagai lini kompetisi. Distribusi bola Guimaraes juga menjadi salah satu aspek yang paling menonjol di antara para gelandang Premier League. Insting pertamanya ketika menerima bola adalah keluar dari tekanan atau langsung mencoba menembus garis lawan. Hal itu terlihat dari umpan-umpan pendek hingga menengah yang ia lepaskan dengan kecepatan, akurasi, dan sudut yang sangat baik. Untuk pergantian sisi dan umpan jauh, ia mampu menemukan rekan setim dalam 62% dari rata-rata 2,2 umpan panjang per pertandingan musim lalu, sebuah angka yang sangat menonjol di Premier League. Meski bukan tipe gelandang dengan akselerasi eksplosif, kontrol bola yang rapat, kekuatan alami, dan kemampuannya mengubah arah dengan cepat, membuatnya mampu melewati pemain pertama yang menghadangnya. Ketika diberi kebebasan bermain lebih tinggi sebagai gelandang, kemampuan membawa bolanya menjadi ancaman serius di sepertiga akhir dengan catatan 0,4 umpan kunci per 90 menit. Kebebasan posisi tersebut juga membuat ancaman golnya meningkat. 9 gol di Premier League musim lalu menjadi catatan terbaik dalam karirnya, sekaligus secara mengejutkan menjadikannya pencetak gol terbanyak Newcastle di Liga. Gol-gol tersebut datang dalam berbagai bentuk, mulai dari penalti, sundulan, tendangan sudut langsung, hingga penyelesaian melengkung dari luar kotak penalti. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, timing dan kemampuan antisipasi yang sangat baik. Etos kerja dan kekuatan fisiknya juga menjadi bagian penting dari permainannya. Guimaraes jarang mengalami penurunan performa dan hampir tidak pernah mengalami cedera panjang. Salah satu kunci konsistensinya adalah stamina luar biasa yang membuatnya mampu mempertahankan intensitas sepanjang pertandingan. Selain itu, kemampuannya memenangkan pelanggaran juga sering menjadi jalan keluar bagi Newcastle ketika berada di bawah tekanan. Musim lalu, ia menjadi pemain kedua yang paling sering dilanggar di Premier League, hanya di belakang Anderson, dengan rata-rata 2,3 pelanggaran yang diterima per 90 menit. Arsenal sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat kuat, bahkan sebelum bursa transfer dibuka. Setelah akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk meraih gelar Premier League musim lalu, mereka kini memasuki musim 2026-27 sebagai salah satu kandidat juara yang paling stabil dibandingkan para pesaingnya. Situasi ini semakin menguntungkan karena kepergian Pep Guardiola yang mengguncang Manchester City membuat Mikel Arteta menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di 4 divisi teratas Inggris. Sementara itu, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, dan Newcastle termasuk klub-klub yang akan memasuki musim baru dengan pelatih baru atau relatif baru, bahkan dengan sejumlah nama yang masih akan menjalani musim debut mereka di kasta tertinggi. Ketika Arsenal bersiap mempertahankan pencapaian musim lalu dan membawa momentum tersebut ke kampanye berikutnya, mereka sudah memiliki keunggulan serius atas para pesaing. Arteta sendiri memberikan gambaran mengenai ambisi tersebut setelah kemenangan atas Girona. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab dan ambisi Arsenal kini bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Mereka tahu apa yang menunggu di depan, memahami kualitas dan kapasitas yang dimiliki untuk bersaing dengan tim manapun, tetapi mereka juga sadar bahwa semua itu harus dibuktikan di lapangan.
Dan saat ini Arsenal terasa seperti sebuah institusi yang seluruh bagiannya bergerak menuju tujuan yang sama. Struktur tim, stabilitas pelatih, kualitas skuad, hingga ambisi mereka mulai menyatu. Jika fondasi tersebut terus berkembang, maka para penghuni Premier League punya alasan untuk mulai merasa khawatir. Karena di London Utara, fondasi sebuah dinasti mungkin saja sedang mulai dibangun.